tak sanggup mendidik anak saya menghafal amma yatasaalun, tak sanggup. Nah, baca Al-Fatihah tak mau gitu dia. Tapi pas gurunya mengajarkan amma yatasaalun sampai hujung hafal dia. Menetes air mata saya, haru. Kok bisalah guru-guru kau di TK itu mengajarkanmu amma yatasaalun bisa hafal juz 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Kalau anak-anak kita ini kita didik seimbang antara zahir dan batin, dia nanti hanya sibuk memikirkan zahir, dari mulai fisiknya, malu tak tinggi, akhirnya ditambah tumit sepatu sampai 15 cm. So gini tinggi tumit tuh. Dia yang berjalan, kita yang ngilu. Ustadz tahu dari, saya kan sering pergi kemana-mana di airport. Duduk saya di airport menengok orang lalu lalang. Asal dia lewat macam-macam mau terkelicik. Ayo kata mau jatuh. Karena yang diperhatikan hanya zahir. Wasta'ala ra'su syaiba. Kalau sudah bertambah umur, maka warna berkurang, warna rambut berkurang. Tapi dia tak siap tua, akhirnya dicat rambut. Memang hitam, tapi sesudah itu pangkal nampak putih. Tak siap dia. Maka kita didiklah anak-anak kita ini siap. Perempuan memang ditakdirkan dia macam bunga. Tak pula ada yang berbunga pokok-pokoknya. Payah saya mau nyari contoh. Dan tabiat bunga itu kalau dia sudah kembang, mekar, layu, mati. Akhirnya kita terima saja itu. Sunnatullah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya macam sedia kala dulu. Kita terima aja. Tak usah takut tua, tak usah takut sakit, tak usah takut mati. Memangnya kalau kita takut mati, tak mati? Mati. Aku takut kali mati Pak Ustadz. Enggak usah takut, kau mati juga nanti. Kalaulah dengan takut mati tak mati, saya lah orang paling takut. Tapi saya tak ada takut. Kemana-mana aja pergi saya. Semua kendaraan sudah saya coba. Dari mulai sepeda ontel, sampai motor, sampai trail, sudah saya coba. Tak mati-mati. Jadi kalau tak mati, kata Allah, tidak. Inilah yang kita ajarkan ke anak-anak kita ini. Jangan terlalu mementingkan fisik. Tapi fisik itu penting. Jangan gara-gara ceramah saya ini dipotong, tak ditonton sampai selesai. Besok pas masuk tatap muka, semua anak Azhar Sifabudi tak ada mandi pagi. Pas ditanya Ustadz Qurtubi, kau kenapa tak mandi? Kita yang terlalu mementingkan fisik, Ustadz. Ana atakallam an at-tawazun bainal zahiri wal batin, bainal ruh wal jasad. In lam yakun hunaka at-tawazun, wa'adin talib lama jaa lam yastahim fi as-sabah. Lama jaa al-ustadz yas'al, anta limadha la tastahim? Lianna al-ustadz Abdul Samad yaqul al-muhim huwa al-qalb fi as-sudur, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum kadha. Lazim tawazun bainahum. Hakal. Dia paham bahasa Indonesia. Saya cuma menunjukkan saya hebat.
Kadang jamaah ini tak ulah paham dia. Syekh Ahmad As-Safandi istrinya orang Sukabumi. Awak aja bolak-balik ke Jawa Barat tak dapat-dapat dia kan. Dia bisa bahasa Indonesia. Cuman saya mau menunjukkan saya bisa bahasa Arab. Jadi bagaimana kita didik anak-anak kita ini, jangan hanya mementingkan fisik. Kasih kamar sendirian, fisik. Di dalam kamar ada TV besar, fisik. Saking besarnya TV di kamar tuh, kalau nonton bola, bulu kaki pemain bola tuh pun nampak. Macam batang-batang sawit nampak. Saking kan besarnya TV itu. Punya mobil pribadi, punya motor, punya gadget. Gadget anak tuh limited. Di dunia ini cuma dua. Satu di Los Angeles, satu di Pekanbaru. Saking kan canggihnya, ngidupkannya pun tak tahu. Pak Ustaz ditelepon ke Amerika. How are you, Mr. Mechanic? How we on this gadget? Bagaimana kami menghidupkan gadget ini? Kata dia, may you cope? What do you mean? Kau tinggal batuk aja, hiduplah gadget itu. Saking kan canggihnya, limited gadget. Tapi ternyata itu menyesatkan. Dikasih dia kamar sendiri, dia berbuat maksiat dan dosa. Dikasih dia motor mobil sendiri, dipasangnya kaca hitam 100%, dibawanya segala macam perbuatan maksiat. Dikasih dia gadget, akhirnya dia hanya melupakan sholat, lupa makan, lupa kawan, lupa emak, lupa ayah, lupa sekolah, lupa guru. Tolonglah Ustaz Somad, anakku ini tak sadar siang, tak sadar malam. Jin apa mengganggu? Game online Ustaz, tolong Ustaz ruqyah dulu. Saya bilang saya udah lama belajar doa-doa ruqyah, belum ada lagi doa ruqyah gadget. Yang ada itu a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Tak ada Allahumma inna na'udzubika min gadget. Anak saya ini Pak Ustadz, pagi handphone, siang handphone, malam handphone, pagi handphone, tidak sekolah, tidak makan, tidak mandi, kamar sudah payah kami membedakan ke kamar dia sama kandang kambing. Yang ngasih handphone siapa Pak? Saya. Yang membelikan paket, saya juga. Yang membiarkan dia di kamar itu sendiri, saya. Sekarang udah terjadi macam gini, siapa salah? Ustadz. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sesungguhnya memasukkan anak ke sekolah full day dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, setelah habis energi dia di sekolah dengan menghafal, dengan belajar, dengan sholat, dengan zikir, dengan muhasabah, lalu setelah pulang dia sudah kehabisan tenaga, dia tertidur, lelah, tak sempat nonton TV, tak sempat main handphone. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang. Apa beda Ustadz belajar di Pekanbaru, di Air Molek, Indragiri Hulu dengan di Kairo, dengan di Maroko, dengan di Sudan? Sama aja. Quran di Pekanbaru 30 juz, bukan di Maroko itu 32. Hadis di Pekanbaru Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di Maroko, di Sudan itu juga. Jadi sesungguhnya jauh-jauh belajar itu apa? Belajar bagaimana cara hidup. Bagaimana cara anak-anak kita ini bisa hidup sesudah kita mati, nanti dia bisa hidup. Bukan yang saya maksud hidup sekedar hidup. Kalau cuma hidup, ayam pun hidup. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau menjadi manusia. Bukan hadis. Dapat saya dari grup WhatsApp. Anak-anak Al-Azhar Sipabudi sudah sampai pada level bisa merasakan sakit orang lain. Dari mana Ustaz tahu? 42 juta sumbangannya guys.
Bisa dia sisihkan duit jajannya demi untuk beras yatim fakir miskin. Dia tak sanggup untuk mengantarkan itu langsung, diserahkannya ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nanti penyerahannya setiap bulan, penyerahan santunan oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat, diserahkan langsung oleh Ustadz Abdul Somad ke fakir miskin. Tampillah Abdul Somad. Apa kata orang di komen Instagram? Semoga Ustadz panjang umur ya, berkah ya, pemersatu, penolong fakir miskin. Dia tak tahu itu duit anak-anak Azhar Sifabudi. Mereka tak tampil ke depan, mereka tidak nampak di upload, tapi mereka mampu menyisihkan. Mudah-mudahan itu adalah keberhasilan guru-guru dan bapak ibu sekalian. Itulah yang tak bisa dibayar dengan duit itu. Sekarang ada orang tua menganggap guru itu adalah karyawan perusahaan. Yang lebih fatalnya lagi, dianggapnya guru itu karyawan laundry. Pakaian kotor masuk laundry, keluar bersih. Anakmu bukan pakaian kotor, dan guru bukan karyawan laundry, tukang mesin cuci. Mereka adalah orang yang sebetulnya menolong kita. Aslinya yang mendidik anak kita itu siapa? Kita atau guru? Kita mendidik anak kita, tapi kita tak sanggup. Saya tak sanggup mendidik anak saya menghafal amma yatasaalun. Tak sanggup. Nah, baca Al-Fatihah, tak mau gitu dia. Tapi pas gurunya mengajarkan amma yatasaalun sampai hujung hafal dia. Menetes air mata saya, haru. Kok bisalah guru-guru kau di TK itu mengajarkanmu amma yatasaalun bisa hafal juz 30. Saya diundang ke TK di Jalan Harapan Raya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad LCMA S1 dari Al-Azhar Kairo, S2 dari Maroko. Satu pun tak ada anak TK itu yang peduli. Bisa pula guru TK ini mengajar anak saya hafal juz 29, hafal juz 30. Hebat tak mereka? Hebat. Tapi itu jarang saya ceritakan. Soalnya kalau saya ceritakan nampak betul tak hebat saya kan? Tuh. Jangan katakan kampak itu tajam. Tak selamanya kampak itu tajam. Buktinya kampak tak bisa mencukur bulu ketiak. Tapi jangan kau katakan silet itu tumpul, karena dia tak bisa memotong batang kelapa. Jadi anak kita ini dididik fisik. Ada penyakit berbahaya bagi anak yang dibesarkan nenek. Apa bahayanya? Tak pandai mengikat tali sepatu. Anak yang dibesarkan nenek, penyakitnya tak pandai mengikat tali. Kenapa? Ketika dia mau sekolah, baru kakinya masuk ke sepatu, udah diikatkan nenek. Baru mau makan, belum sempat bilang pisang lagi dia, baru pis, udah disuapkan pisang. Baru bilang pis, udah disuapkan pisang. Bukan pisang nek, aku mau pipis gitu dia. Oh, ya, salah. Begitu nenek itu mati, dia tak sanggup menjalani hidup. Anak SD bunuh diri karena tak sanggup jawab ujian. Kenapa? Mentalnya tak siap. Jadi jangan sangka bahwa generasi kita ini siap karena kita siapkan. Nah, kau jangan takut hidup, sawit sudah 100 hektar. Bukan masalah modalnya, dia tak sanggup menjalani hidup karena mentalnya tak kuat. Di sini dia diajarkan. Dulu saya pembekalan di sini kalau mau ujian malam muhasabah di sini. Datanglah bapak-bapak, ibu-ibu ikut muhasabah. Saya datang. Ya Allah, luluskan anak kami. Oh, yang kuat menangis omaknya pula. Dididik mereka mandiri. Nanti setelah tamat kau SMP, SMA, silakan terbang kau sejauh mata memandang.
kau akan dapat beasiswa dari Harvard University, dari McGill University, dari Cambridge University, otakmu Inggris, Kanada, Amerika, tapi hatimu tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan itu, orang lain suka libur tak mau sekolah, begitu diadakan survei, permintaan request 80% anak SMA Al-Azhar Sipabudi mau sekolah. Betul 80 Ustaz? 80%. Keberhasilan siapa itu? Keberhasilan emak bapaknya di rumah. Kau pergilah sekolah, muak aku lah nengok kau. Itu maka 80%. Bukan tak sayang. Dulu saya waktu sampai di Kairo itu sempat juga terpikir saya, nyanyian tak sayang ayah sama emak ni sama aku. Sampai hatilah dia mencampakkan ke Afrika Utara sana. Bertetangga sama Fir'aun. Kiri Fir'aun, Qarun kanan. Tanggung. Malah Nabi Musa udah nyebrang waktu itu. Nabi Musa tak ada lagi di Mesir. Tinggal Qarun sama Fir'aun aja. Fir'aun di Tahrir Square, Qarun di salah satu provinsi. Ada di situ Buhairah Qarun, danau tempat tenggelamnya Qarun. Ketat Al-Azhar tuh. Masuk ke ruang kelas tak boleh bawa kertas, hanya pena satu lembar. Cuman boleh bawa pen. Datang kawan saya, begitu dibagi kertas soal, dapat kertas soal, dibacanya soal tuh. Begitu dibacanya soal, takut dia lupa jawabannya. Pas ingat, ditulisnya di belakang. Tulisnya di belakang, cepat-cepat sebelum kertas jawaban datang. Begitu kertas jawaban datang, disalinnya dari situ kertas jawaban. Tangkap deportasi, setahun hilang visa. Kan main-main kami di Azhar. Saya cuma mau cerita, ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Di Azhar serius belajar. Mata kuliah 14, hafalan Quran 2 juz 1 tahun, kali 4 8. Mata kuliah 14, kalau tak lulus 3 mata kuliah putus beasiswa 25%. Tak lulus 2 kali putus 50%. Tak naik tingkat 3 kali DO. Tak ada tiket, usir dari asrama, buat rakit menghanyut dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Kan tanggung. Kami dididik keras. Tegak saya di antara Giza dengan Kairo. Ini Giza, ini Kairo, jembatan di tengah, tegak. Menengok Sungai Nil. Ini kalau tak naik tingkat terjun nampaknya. Dididik untuk jauh, kan dekat orang tua. Makanya kalau saya dulu waktu masih mengajar di kampus, saya tanya itu, kau udah semester berapa? Semester berapa? Semester 14 Pak. Elok kau balik kampung. Dosen kau orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, tinggal di Indonesia, bisa pula kuliah 14 semester. Bagus kau balik kampung nanam sawit, nanam gotah, jelas hasilnya. Menghabiskan duit. Oh, kampus naik motor gaya bukan main lagi. Asal habis duit, kami tak ada gitu. Jadi kita didik mereka menjadi anak-anak yang siap. Siap dengan segala keadaan. Mana Bapak Ibu? Siap? Tak siap bunyinya. Tapi bukan berarti saya suruh kita menyiksa anak-anak kita. Tak boleh kita siksa mereka, tapi kasih sayang yang pada tempatnya. Setengah jam, tadi saya mulai jam 9, sekarang jam 9.30, habis satu judul manusia. Sekarang cerdas. Bahasa Inggrisnya smart, bahasa Arabnya somat. Smart. Fensih. Baik. Dijawabnya pula bahasa Indonesia. Maunya bahasa Arab lah biar nampak agak.
Fans saya lagi sini gitu. Dah, sekarang kita sudah jelas tadi manusia ada zahir ada batin. Sekarang bagaimana kita didik dia menjadi orang yang cerdas? Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya ini S1, S2, S3 udah selesai. Cerdas apa tak cerdas? Cerdas. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya dapat beasiswa dari Kanada McGill. Cerdas apa tak cerdas? Cerdas. Tapi Bapak Ibu ingat tak berita S1, S2, S3 di Inggris, Master, PhD, tapi ternyata tertangkap karena memperkosa laki-laki terbanyak di Inggris. Masih ingat? Menunjukkan kecerdasan otak tidak sinkron dengan kecerdasan. Maka ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Ada orang cerdas otaknya. S1, S2, S3, bisnismen, karir, hebat. Pas ditanya, kau kenapa tak punya anak? Kau kenapa tak berkeluarga? Menikah dengan perempuan itu biasa, menikah dengan laki-laki luar biasa. Rupanya dia kena sakit mental. Inilah yang sedang mereka perjuangkan sekarang. Dulu WHO, World Health Organization, Lembaga Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa LGBT itu adalah penyakit LGBT itu. Sekarang mereka mau perjuangkan bahwa LGBT itu adalah given, pemberian Tuhan. Kalau kau diciptakan laki-laki, kau diciptakan perempuan, Eke juga pemberian. Tolong nanti pas mengupload kalian potong yang itu. Potong. Buang. Aku takut nanti di copy orang. Ya? Hah? Live. Siap. Kira-kira orang yang korupsi itu orang bodoh apa orang cerdas? Cerdas. Cerdas itukah yang kita maksud? Jadi jangan bangga dulu kalau anaknya cerdas. Anak saya cerdas nih. Cerdas apa? Cerdas menipu, cerdas membohong, cerdas mengakali duit rakyat. Yang dimaksud cerdas kata Nabi adalah al-kayyisu. Kayyis. Siapa yang cerdas itu? Mandana nafsahu, bisa ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan kalau dia berbuat, dia berpikir kira-kira nanti dapat apa setelah mati. Nanti anak-anak ibu tes. Mama mau belikan kamu laptop mahal, harganya 25 juta. Yang ini harganya cuma 10 juta. Isinya begini. Kalau kamu beli yang 10, yang 15 ini bisa untuk bantu fakir miskin, anak yatim dan duafa. Kalau kata dia, beli aja lah laptop yang 10 mah, yang 15 bagus kita sumbangkan. Berhasil, cerdas. Tapi kalau kata dia, anak yatim itu pun kita kasih tambah-tambah, nanti mampus dia situ. Hidup hanya sekali, pakailah laptop paling mahal kata dia. Tapi yang untuk ini tak bisa lagi dipakai karena soalnya udah bocor. Pakailah tes yang lain. Pakai tes yang lain. Kalau mau menguji, Ustadz kau ngomong aja gitu. Memang Ustadz dalam kehidupan pribadi Ustadz menerapkan itu, ya. Saya pergi ke mall, saya tetap pergi ke mall. Saya pergi ke mall, saya naik ke atas, saya tengok harga baju 2 juta. Wow, bergetar tangkai jantung kita menengok. Naik saya ke sini, saya tengok. Pas saya turun ke bawah, yang dekat pintu-pintu yang ada kelapa sawit, saya tengok obral 100.000. Saya beli 5. Saya pakai, sama rasanya. 100.000, cuci gudang. 100.000. Baju saya tak ada mahal-mahal, saya beli 100.000.
Yang Ustaz pakai ini dikasih orang. Banyak padahal baju-baju batik itu, baju batik. Terpilih saya lah pula warna hitam, backgroundnya pula hitam. Astagfirullah. Itulah tak cerdas saya itu. Maunya akan datang dikontak dulu Ustaz Qurtubi, kan tanya, Ustaz background warna apa? Itulah tak cerdas. Awak hitam, untung awak agak putih sedikit. Coba kalau hitam juga. Nanti tolong kalian edit sedikit ya. Saya takutnya nanti nampak gigi sama mata aja. Sangka orang pantomim ceramah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan didik dia untuk pakai outfit dari sekarang. Biasa aja penampilan kau nak. Kalau kau jadi orang, kalau kau sudah berprestasi, jam Rolex palsu pun kau pakai dibilang orang asli. Tapi kalau kau tak ada prestasi apa-apa, yang asli pun kau pakai dibilang orang palsu. Saya sekarang apapun saya pakai diikut orang. Saya pakai topi gini, miring juga topi orang. Jadi kita ajarkan mereka tentang makna hidup, bahwa makna hidup sebesar apa kau sudah membahagiakan orang lain, saat itulah kau menjadi orang yang paling bahagia. Ibu bawa dia libur ke gunung, bagus. Bawa libur ke danau, mantap. Bawa ke mall, cantik. Tapi makan siang bersama di panti asuhan, the best. Beli nasi bungkus, makan siang. Ajak makan sama anak-anak santri, bisikkan ke telinga dia, ini anak yatim, ayah dia meninggal, kau pun kalau macam-macam tinggal. واحد بيحمل أبنائه وبناته إلى المول ما في مشكلة. واحد بيحمل أبنائه وبناته إلى الجبال للمشوار ما في مشكلة، خير جميل جيد، حاجة حلوة. ولكن واحد منهم أن يحمل أبنائهم وبناتهم إلى بيوت الأيتام اليتامى، يقول لأبنائه وبناته يا أيها البنات والبنين هؤلاء الأيتام مات أبواؤهم وأمهاتهم أنا أريد أن أربيهم هكذا. جميل أو مش جميل؟ bagus. Mantap. Kita didik dia dengan spirit. Kita didik dia. Saya kalau berhenti di lampu merah, saya kasihkan duit. Kenapa mereka tubah? Kenapa dia minta? Dia jual tisu. Untuk apa dia jual tisu? Untuk makan. Dengan itu dia akan sayang pada duit. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya ketemu konglomerat orang kaya. Apa kata dia? Anak saya sedang liburan sekolah dari Amerika, Ustadz. Saya suruh buka rumah makan. Untuk apa Pak Haji suruh buka rumah makan? Saya suruh dia buka rumah makan, nasi bungkus 6.000. Mana ada untungnya? Saya bilang, saya nggak mau untung. Dia mau menghargai uang. Rumah makan 6.000, berdatanganlah orang datang beli nasi ramai. Nggak ada untungnya sedikit pun kata dia. Tapi sejak itu dia sayang dengan duit. Kenapa? Karena dia mesti mengatur belanja pagi, bungkus karyawan, mengatur perekonomian uang. Nggak ada untungnya. Tapi saya dapat untung besar Pak Ustadz. Apa? Dia menjadi sayang dengan uang, uang ada nilainya. Ini yang sekarang, kalau dia ulang tahun kita belikan laptop, ulang tahun kita belikan mobil, ulang tahun kita kasih rumah, ulang tahun kita belikan leontin. Maka terbentuk dalam pikirannya, kalau sayang ada makna, kalau sayang ada uang, kalau sayang ada benda. Ketika tidak ada hadiah berarti tak sayang. Yang salah siapa? Ustadz pula yang salah. Inilah yang tak sedapnya ini. Jadi sebetulnya kalau arsitek salah bangun jembatan, insya Allah bisa bangun jembatan satu lagi.
Tapi kalau dia salah sudah membentuk ini, na'udzubillah. Dulu kami kalau pulang main-main bawa anak burung. Musim panen padi di sawah menguning, banyak burung-burung. Nampak sarang burung tempua jatuh. Kalau tak ada berada takkan tempua bersarang rendah, sarang burung tempua di atas pokok kelapa. Tapi pada saat padi menguning dia jatuh turun ke bawah. Tinggal anak-anak bawa pulang ke rumah. Beda orang tua kami dengan orang tua kawan. Mereka dibiarkannya sama burung timur mainkan, kami tak boleh. Bawa balik ke sarang tadi, naikkan ke batang kelapa tu, kau kasih dia beras yang udah direndam, kasih lembek, kasih dia makan. Kenapa gitu mak? Dia juga punya emak. Kalau kau pisahkan dia dengan mak kau pun nanti dijauhkan juga dari mak. Mau kau macam dia? Itu kami diajarkan. Merasakan perasaan orang lain. Berjalan kami, saya dengan almarhumah mak ini. Kebetulan di depan saya itu ada orang cacat, maaf, difabel. Jadi masih anak kecil belum sekolah. Saya tengok terus bisik, jangan tengok lama-lama, malu dia. Sampai sekarang, walaupun umur saya udah tak usahlah sebut, walaupun udah tua 43 tahun, tapi setiap melihat itu, entah di airport, entah di stasiun bis, entah sedang ceramah, asal nampak saya itu, ingat saya dulu. Kata almarhumah, jangan tengok, malu dia, jangan kau tengok lama-lama. Kalau mau mengasihi orang duit, jangan kau kasih langsung, jatuh harga dirinya, titipkan melalui orang lain. Begitu kita dididik. Jadi pendidikan itu yang luar biasa. Al-madrasatul ula, pendidikan yang utama. Alhamdulillah, saya kenal dengan Azhar Sipabudi ini pulang tahun 2008 dari Maroko ke Pekanbaru. Macam-macam telepon berdering, Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Ustaz, bisa kami pakai jam 9 besok? Apanya maksud? Ada di Pekanbaru ini dulu. Ada aja mah. Ada satu lagi telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz ceramah di tempat sekolah? Biasa ceramah di sekolah. Bisa. Azhar Sipabudi di jalan-jalan ini. Ayalah, datang saya kemari. Rupanya tidak menceramahi anak sekolah, menceramahi emak-emak yang anaknya sekolah. Pertama ramai jamaah, lama-lama tinggal 3. Pernah yang paling kritis saya ingat 1,5. Satu ibu tu, satu lagi ibu tu juga cuma tertidur. Tapi saya tak pernah mengeluh, tak pernah saya tersinggung, tak pernah saya merajuk, enggak. Walaupun 3, walaupun 1, saya tetap ajarkan tafsir itu 1 jam. Habis itu tanya jawab, habis itu pulang. Rupanya begitu cara Allah mendidik saya, supaya kau nanti Abdul Somad bisa ceramah walaupun tak ada orang. Akhirnya sekarang saya sering ceramah tak ada orang di TV. Di TV itu rekaman 60 episode, mana ada penontonnya? Saya aja berdua sama kamera. Jamaah dimanapun berada. Kadang saya senyum, kadang saya menangis, kadang. Kalau ditonton orang lah itu pakai CCTV, gilo Pak Jago. Tapi kita udah terbiasa. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik, membiasakan macam-macam. Maka kita didik mereka supaya mereka siap setelah kita tidak karena kita tak selamanya sama dengan mereka. Kalau ibu manjakan mereka, sayang anak bukan diletakkan di celah ketiak. Nanti kalau dia mau pergi ke ITB dilepas apa tidak? Kalau dia dapat beasiswa ke UGM Universitas Gajah Mada dilepas apa tidak? Insya Allah. Saya takut nanti dilepas tiba-tiba pas dia mau berangkat. Jangan lepas dia dengan tetesan air mata. Tepuk bahunya,
Belajarlah nak, nanti kaulah akan menjadi anak soleh yang menolong agamanya. Dia akan jadi polisi, jadi tentara, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, gubernur, bupati, wali kota, presiden, menteri, direktur, entrepreneur, apapun jadinya, tapi cita-cita utamanya adalah menolong agama Allah. Itu jangan dipesankan 5, aku minta kau 5 sarjana, kerja, punya uang, punya rumah, punya mobil, habis. Akhirnya dia akan korupsi, dia akan makan haram, hantam kromo, pijak ke bawah, tanduk ke atas, sikut ke kiri, demi untuk mencapai itu. Aku dah capek menyekolahkan kau, kau mesti sekolah. Nanti kalau kau sudah berhasil, punya dapat duit banyak, belikan aku rantai sebesar rantai sepeda motor. Ibu pesankan ke dia, 9 bulan 10 hari kau kukandung nak, 2 tahun kau kususukan nak, meregang nyawa aku melahirkan kau nak, aku tak ingin kau mati makan 9 bulan 10 hari dikandung, 2 tahun disusukan, hanya cuman menjadi calon penghuni neraka jahanam. Nauzubillah. Nasihat saya mungkin tak masuk, tapi nasihat ibu. Kenapa Ustaz dari tadi ke ibu? Karena yang mengandung tuh ibu. Bapak yang pernah coba-coba, angkat tangan. Luar biasa. Maka kalau bisa kita bentuk mereka ini menjadi manusia yang cerdas, maka insya Allah di Azhar Sifabudi ini mereka tidak hanya dimasukkan fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi di sini mereka dididik Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Dulu sebelum orang kenal saya, kalau saya parkir di depan, jalan kaki saya dari pintu depan itu kemari, semua anak-anak itu menyalami saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bukan dia kenal sama saya, bukan saya belajar, dia tak ada belajar sama saya, dia bukan murid saya, tapi dia dididik di sini untuk menghormati orang tua. Sekarang bertamu kita ke rumah orang, anak-anaknya cuek aja di situ, asik dia main game. Salam ini nak, bukan dia peduli. Tangan dia pula gini kan suruh kita cium. Itu true story, itu kisah nyata. Maka apalah artinya badannya berotot, sehat, berprestasi kalau dia tidak menghormati orang tua, kalau dia tidak memuliakan tamu, kalau tidak menghargai alim ulama. Betul apa betul cakap saya? Maka jadikan dia orang-orang yang cerdas. Ada orang tinggal di rumah tipe 4L. 4L itu lu lagi. Alah Ustadz nih baru ceramah 2 kali ke Jakarta udah pakai lulu pula. Sangat sempit. Tiba-tiba dia mau beli ruko. Terkejutlah kami. Hah? Kok mau pindah, mau rumah di pinggir jalan? Enggak. Terus ruko itu mau kusulap menjadi rumah tahfiz. Dia tetap tinggal di rumah kecil itu dengan anak istrinya, dan dia mau sulap itu menjadi rumah tahfiz. Cerdas. Karena kalau dia buat rumah ini besar menjulang betangga, paling dia tempati selama anak belum menikah. Setelah anak menikah, kita pun tua. Kalau sudah tua naik tangga itu tahu sendirilah, ujung kaki tak boleh menabrak tangga, asal tambak tangga stroke. Jadi untuk apalah aku ambil itu Ustaz Somad? Bagus aku tetap di sini, nanti anak-anakku nikah aku tetap ini. Kita kalau udah tua nih maunya rumah kamar tuh dekat dapur, dekat kamar mandi, dekat tempat makan, dekat TV, dekat duduk. Lebih baguslah ini jadi rumah tahfiz Quran. Cerdas. Sekarang orang banyak hidupnya ini tak tentu arah, akhirnya mati. Setelah mati baru dia sadar, ya Allah, kalau kau kasihlah aku hidup lagi sikit aja tambahan ya Allah. Kau pikir nyawa ini si ulang, macam air galon aja dianggapnya hidup ini.
Ya Allah, kasihlah aku hidup walau sejenak. An-nasu niyam. Manusia ini macam orang tidur panjang. Orang kalau sudah tidur pasti mimpi. Kalau sudah bermimpi pasti mengigau. Jadi sekarang banyak orang mengigau jadi orang kaya. Banyak mengigau jadi orang terkenal. Banyak mengigau jadi pejabat. Semua yang ada kita lihat ini nyata atau tak nyata? Nyata. Air minum ini nyata. Bunga-bunga ini nyata. Jabatan ini nyata. Yang tidak kita lihat sekarang adalah fiksi, tak nyata. Mana surga? Mana neraka? Mana alam barzah? Mana malaikat mungkar nakir? Mana malaikat Malik Ridwan? Mana azab? Tak ada. Tapi nanti dibalik Allah Subhanahu wa taala, neraka itu nyata, malaikat itu nyata, dan alam ini menjadi fiksi.